Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Suni dari Desa Noto, Kecamatan Padikraja, Kabupaten Banyumas. Kami punya usaha Putra Serayu dengan produksi ekoprint, batik pewarna alam, batik tulis, dan batik sintetis. Kami juga punya usaha namanya edukasi, namanya Berun Alas, yang beralamat di Desa Noto, Kecamatan Padikraja, Kabupaten Banyumas. Saat ini kami bekerja sama dengan Bank Sampah Serayan Makarya, Kelurahan Bobosan, yang pada pagi ini kita sedang belajar untuk pembuatan kain ekoprint dengan daun jati, daun jarak kepiar, bunga kenikir. Sebelum itu juga ada yang membawa daun lanang. Terima kasih Ibu sudah membawa daun lanang. Kami juga terima kasih kepada Bu Suci dan kepengurusan Bank Sampah Serayan Makarya dari Kelurahan Bobosan. Selanjutnya Ibu-ibu silakan apa yang perlu ditanyakan dengan acara pembuatan ekoprint dari kain katun. Untuk pembuatan ekoprint dari bahan dasar dari kain katun, kemudian dari daun, ada daun jati, ada daun jarak kepiar, dan daun-daun yang lain, ada daun lanang, ada bunga kenikir ataupun daun kenikir. Sebetulnya semua jenis daun bisa, cuma yang banyak mengandung tanin atau warna yaitu daun jati, daun lanang, daun jarak merah, ada daun jarak kepiar tidak begitu banyak mengandung tanin. Daunnya yang muda dan segar karena iya, kalau sudah lama atau sudah sehari atau 2 hari biasanya keluar warna, cuma nanti agak beda. Karena semua itu daun kita bikin ekoprint dari bahan dasar dari daun itu karena memang ramah lingkungan. Iya. Alasan daun jati tidak ditreatment karena sudah mengeluarkan taninnya banyak. Karena treatment itu sebetulnya hanya untuk membuka daun itu supaya pewarnanya keluar. Iya, itu cuma hanya jejaknya saja. Jadi tidak mengeluarkan, cuma sedikit banget. Di treatment. Enggak. Monggo Ibu yang mau tanya lain. Treatment itu minimal 15 menit. Iya. Itu treatment itu dari cuka, treatment banyak macamnya. Dari cuka, dicampur air atau dengan tunjung. Dicampur juga. Untuk 1 sendok makan, airnya 1 liter. Iya, tapi sudah direbus dulu. Treatment itu direbus dulu dengan air panas, kemudian baru dicampur air dingin. Ini setelah untuk mengeluarkan warna. Itu iya, cuka dan tunjung. Tunjung itu karat besi. Oke. Itu beli di toko, oke. Toko-toko bahan kimia. Oke. Perbandingannya kalau saya membuat karena saya memang sudah produksi banyak, 1 kilo tunjung ataupun tawas ataupun kapur dicampur dengan 20 liter. 20 liter air. Dibiarkan 1 malam baru bisa dipakai. Cukanya untuk 1 liter itu 1 sendok. 1 sendok makan. Okay. Kalau bikin 1-2 mendingan kita kan nantinya mau bikin kelompok ya Bu, berdua. Nanti bikin sekaligus saja karena itu kan murah. Kapur juga murah, tunjung juga murah. Gini, jadi kita siapkan 1 ember 20 liter, cuka tunjung sendiri, kapur sendiri, tawas sendiri. Itu 1 malam dibiarkan baru paginya bisa dipakai.
Itu bisa untuk berapa puluh kain. Itu treatment daunnya kalau kita mau pakai, sebelum dipakai tidak usah di treatment dulu. Karena hanya 15 menit. Direndam. Itu kalau treatment itu ada cuka dan tunjung. Sebentar kita lanjut ya. Ambil kain diperas. Bu, ambil satu kain diperas. Satu aja, satu orang. Satu orang. Itu air. Ini sudah dimordan. Jadi sebelum proses penataan daun, kain dari pabrik, istilahnya dari toko, dimordan dulu 1 malam, direndam dengan cuka tawas. Kemudian paginya sudah, iya. Sama nih Bu, ukurannya sama. Ukurannya sama. Iya. Iya, iya. Kemudian ini kain ditutup. Mbak, tutup Mbak. Jangan satu sana. Ini jadi iya. Ini proses setelah selesai sudah semua. Karena kalau praktek saya langsung biar tidak terlalu lama. Ini nanti pengukusannya 2 jam. Sini Bu. Mana? Ditutup pindah. Kainnya, daunnya juga. Oke. Katanya sudah di treatment. Oke, iya. Nanti biar tahu hasilnya. Karena saya tidak mau nanti kalau dia terus nggak tahu terus. Oke. Sudah? Pojok-pojok Bu. Pojok. Taruh pojok-pojok. Udah? Udah biarin sayang ini. Udah. Ini jatinya terlalu pinggir, daunnya masukin Bu. Udah, kemudian ditutup. Ini. Iya, ditutup plastik biar kemudian ini ke sini. Yuk, Bu. Iya. Yuk, cepet. Bu, yang satu dulu taruh, yang satu baru nyusul. Yang satu dulu pojokan kanan sama kiri. Udah. Kemudian ini dirapikan. Jangan ada udara di dalamnya ya Bu. Iya. Tuh kalau yang jati langsung ngeluarin warna. Otomatis. Sudah susah. Aku udah kesalahan. Bunga juga bisa, bunga kenikir, ini bunga telang. Yuk. Sudah susah. Nanti harus lebih hati-hati ya Bu. Ini karena baru pertama praktek. Udah diinjak-injak. Keluarin udaranya. Udah, tutup plastiknya. Kenceng ya. Yuk. Bikin lontong kenceng. Terus tarik. Itu. Kenceng. Nah, ini kan udah. Nih. Tarik biar jenengan nggak ke sana. Yang ditarik kayaknya. Kenceng Bu, tambah kenceng karena udah di luar lama. Ini bunganya yang ungu nggak jadi Bu, nggak apa-apa. Pakai aja. Sudah, ya diikat, ikat yang kenceng.
Monggo. Iya. Ikat keras, harus keras. Udah berdua, monggo diikat. Ya, Bu. Gampang kok, Pak. Sudah ambil kain. Ini hanya bisa kain tertentu aja ya, Bu ya? Iya, pokoknya yang apa? Dari katun. Oh iya, iya. Kalau sintetis bisa, tapi agak ini. Kurang. Repot juga. Oh, iya. Tapi sutra juga bisa katanya Bu ya? Sutra. Oh, sutra malah lebih bagus lagi. Iya. Ini udah, Bu? Apa teknik lagi yang lain? Nanti kan ya belum. Belum. Kalau selama ini udah dipasarkan kemana aja, Bu? Kalau Ibu sendiri? Saya seluruh Indonesia udah ambil ke tempat saya. Oh gitu ya. Mereka dulu taunya dari mana? Dari Facebook. Oh, karena dari Ibu IG, aktif ya. juga ya. Apa Bu? Facebooknya apa namanya? Facebooknya Batik Putra Serayu. Batik Putra Serayu. IG-nya Godong Pratar Ekoprint. Ada IG Bruun Alas juga. Ya, saya dengar udah sampai ke Jerman juga. Ya, itu produk saya karena waktu sebelum Covid ada dari Jerman namanya Mr. Bodo. Mr. Dia Bodo. datang ke rumah, dia mau bikin produksi dasi dari Ekoprint. Waktu itu sudah membawa 10 meter, tapi karena kedatangan tamu Covid, Iya. jadinya sampai sekarang belum kembali. Oh ya. Ya. Ini kalau kaitannya dengan pengelolaan sampah gimana Ibu? Oh, ini baik sekali karena memanfaatkan tanaman pewarna dari alam. Ini sangat mendidik sekali untuk edukasi di masyarakat bahwa kita bisa membuat produksi batik alami ya. Kalau Ekoprint itu kayak batik alami, jadi kita langsung membuat sendiri, praktek sendiri. Insya Allah nanti Bank Sampah Selain Makarya juga akan berkelanjutan untuk membuat pelatihan Ekoprint dan memasarkannya di seluruh Banyumas, di seluruh Indonesia juga. Mudah-mudahan bisa sampai ke luar negeri karena bulan Januari kita juga ada pertukaran mahasiswa dari luar negeri untuk bulan Januari. Mudah-mudahan nanti kita bisa praktek seperti ini. Karena memang bekerja sama juga dengan Unsud sih ya. Iya, kita bekerja sama dengan Lab Wirausaha, Lab LPPM Unsud. Iya. Oke. Ya, kami juga karena pembuatan Ekoprint itu kan ramah lingkungan. Kami juga punya edukasi Bruun Alas, yang mana itu di Bruun Alas sudah tersedia semua bahan. Bruun Alas itu sanggar. Alas itu nama sanggar. tempat belajarnya. Oh ya, sanggar belajar Sanggar Bruun Alas ya. belajar, Milik Ibu ya Bu ya? Iya, tapi di tengah sawah. Oh. Semua pohon untuk kebutuhan Ekoprint saya siapkan di situ. Jadi peserta tinggal metik, kemudian bisa menjadi semacam ini ya, edu wisata ya. Iya, itu. Anak-anak sekolah, udah sering sekolah anak-anak sekolah Sering. sana. Oh, ini ya. mahasiswa kemarin dari Unsud, dari UMY, kemudian dari UMY Yogyakarta, kemudian dari Surabaya sudah ada juga. Mereka menginap juga. Iya. Oh, jadi disediakan tempat menginap. Iya. Nanti belajar ya Bu ya di situ ya. Praktek ya Bu ya. Kemudian ada pelatihan kemarin dari dosen Universitas Harapan Bangsa juga sudah. Harapan Bangsa Purwokerto. Purwokerto. Oh iya. Karena kan banyak soalnya. Kemudian dari UGM juga sudah ada. Jogja ya. Dosen-dosen mungkin atau mahasiswanya? Mahasiswa ya dosen. Kemudian dari luar negeri, dari Amerika, Hungaria, Thailand, Korea. Oh, Ibu Cina. bisa bahasa Thailand juga Ibu? Belum. Pakai bahasa Inggris? Pakai bahasa isyarat. Oh, Jadi sudah 16 negara yang sudah datang ke rumah. iya, oke. Ya, luar biasa 16 ya. 16 negara. Mungkin perlu tambah satu lagi ya biar angka keramat ya. Alhamdulillah Iya. semua Ya. sampai sekarang masih lancar, saling ya. bekerja. Ya. Ada yang dari India masih selalu WA, masih selalu di Facebook. Ya, mudah-mudahan tambah sukses ya. Amin, makasih. Berarti membawa nama Banyumas sampai ke sana ya? Insya Allah. Mohon doanya saja Iya, dari semuanya. Oke, ya. Karena saya juga punya komunitas Ekoprint Banyumas. Banyak ibu-ibu dari ibu-ibu pejabat. Termasuk Bu Erna Husain itu ya? Iya. Bu Erna Husain ya. Karena Bu Dewo juga ada. Wakil Bupati Banyumas ya. Kemudian saya konsumen pertama yang langsung memakai di Banyumas waktu itu Bu Seda. Seda. Bu Seda.
Oh, Setda. Iya. Ibu siapa Itu namanya? waktu Hari Batik Nasional Ibu Juli apa ya? Wahyu Bu Wahyu. Iya. Oh, ya. 2018. Oh, 2018 ya. Udah sejak dulu ya. Iya. Berarti Ibu udah sejak tahun berapa itu? Kalau saya usaha batiknya kan pewarna alam. Oh ya. Sudah lama. Sudah lama. Kalau yang Ecoprint ini Ecoprint sejak baru kapan? 3 tahun. Baru 3 tahun. Ya, dimasukkan. Satu. Ya. Di dalam ada air bersihnya ya. Iya. Dikukus ya. Iya. Saya tutup ya. Ya, ya. 2 jam. Monggo di ini ingat-ingat jamnya sekarang. Pokoknya 2 jam ke depan. Jadi ini setelah dikukus Ibu ya. Dikukus. Setelah dikukus sampai sekitar 2 jam ya 2 jam. kukusnya ya. Nah, akhirnya Yuk dibuka. Buka sendiri. kok begitu? Buka terus buka sendiri. Kok begitu ya? Ini mungkin Suci. Ini kan sampah ya. Barangkali bisa diolah lagi. Iya betul betul iya. Iya kan? Supaya apa? Nah, ini kan paling bisa tinggal dicuci ya Bu ya. Cuci bisa dipakai ya. Apa? Oh, pakai apa? Oh, di rendam. Oh, rendam pakai kapas. Rendamnya juga selama bisa jadi gini banget tuh ya. Bisa. Oke Bu, ini setelah selesai pelatihan ini apa pesan Ibu untuk para peserta ini? Pesan-pesannya? Setelah peserta ikut pelatihan Ecoprint, saya mohon kesediaannya untuk selalu produksi. Walaupun gagal tetap harus produksi, nantinya akan menghasilkan Ecoprint yang bagus. Nantinya juga untuk bisa kita bikin usaha untuk ibu-ibu rumah tangga, untuk menambah pendapatan bagi ibu rumah tangga. Nantinya kita Banyumas menjadi sentra Ecoprint. Untuk meningkatkan kesejahteraan warga rumah tangga ya, Iya. dan juga lingkungan Ibu ya. Iya. Oke, ya, oke. Iya, karena Ecoprint itu ramah lingkungan. Oke, ya, terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. makasih. Oke. Nah, video. Ya, nggak apa-apa. Ini mahasiswa dari UNSUD, Fakultas Ekonomi angkatan berapa? Angkatan 2017. 2017. Namanya Arif ya? Saya Revo. 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 Ini Astrea. Arif. Oh, Arif. Setelah ya. mengunjungi Bank Sampah Senayan Makarya ini, apa yang bisa dipetik? Pelajarannya apa? Ya
sampah itu ternyata ada nilainya yang pertama. Oh ya. Yang kedua, ya untuk menjaga kebersihan lingkungan, ternyata ada cara-cara mengolah sampahnya. Oh ya, kalau kamu Ya, Bang? paling yang penting itu pengelolaan sampah itu kalau di negara maju kan udah mulai teratur gitu lah. Ya kita sebagai apa ya, hidup di lingkungannya harus juga menjaga keseimbangan, terutama untuk pengelolaan sampah. Waduh, dhuwur banget ya. Mudeng ora ge. Mudah-mudahan pada mudeng apa ya. Iya. Oke ya, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Ya. Selamat pagi, Merdeka. Salam sehat selalu buat kita semua, buat teman-teman yang hadir maupun yang melihat berkaitan dengan Bank Sampah Serayan Makaryo. Kemudian kami dari Dinperindak Kabupaten Banyumas, saya sendiri Erni Indriastuti sebagai Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, ditemani dari Ibu Dharma Wanita, Unit Persatuan Dinperindak Kabupaten Banyumas, kemudian dari PHRI, kemudian juga dari teman kami dari Dinperindak juga Kabupaten Banyumas. Berkaitan dengan bank sampah ini kita memang relevan berkaitan dengan tusi kami yang ada di Dinperindak Kabupaten Banyumas, terutama di bidang perindustriannya, dan kami sangat support sekali. Karena apapun ini adalah merupakan pemberdayaan untuk masyarakat semua. Jadi go green, go clean, berkaitan dengan lingkungan yang ada di Kabupaten Banyumas. Semoga dengan hadirnya The Gate Clean and Good di sini bisa diterima, kemudian diberdayakan oleh masyarakat di seluruh Kabupaten Banyumas, sehingga apa yang dicita-citakan oleh Pak Bupati kaitannya dengan bersih lingkungan itu akan segera terwujud dan masyarakat bisa hidup secara layak kaitannya dengan adanya sampah ini. Tidak ada orang menganggur, tidak ada orang yang miskin, semuanya akan tercover semuanya di situ. Jadi ini sangat surprise sekali bagi kami yang ada di sini, terutama ini dari Dharma Wanita, nanti barangkali bisa memanfaatkan daripada The Gade Clean and Good ini, sehingga kami dari karyawan-karyawati Dinperindak juga bisa mensupport, kemudian juga dari Dharma Wanitanya juga. Dinperindak Kabupaten Banyumas bisa support, kemudian dari Dharma Wanitanya pun bisa support. Sehingga nilai ekonomis sampah bisa menjadi nilai ekonomis yang berkelanjutan. Bukan merupakan penghambat bagi lingkungan kita, tapi adalah merupakan nilai ekonomis yang bisa meningkatkan kelayakan hidup masyarakat di Kabupaten Banyumas. Mungkin dari kami, perwakilan dari Dinperindak Kabupaten Banyumas, selanjutnya monggo untuk lebih detailnya lagi, kami persilahkan dari PHRI. Mungkin dari hotel itu kan banyak sekali limbah, kayak gitu banyak sekali sampah, restoran. Mungkin ini jadi inovasi kita berkaitan dengan support kepada The Gade Clean and Good ini, sehingga The Gade Clean and Good semakin besar, masyarakat juga semakin maju ekonominya. Karena apapun The Gade Clean and Good di sini sudah merangkul daripada jasa keuangan, baik jasa pegadaian maupun jasa perbankan berkaitan dengan untuk masyarakat ke depan, seperti itu. Monggo Bu Titin barangkali dari PHRI akan menambahkan berkaitan dengan keberadaan Bank Sampah Serayan Makaryo. Serayan Makaryo itu adalah makarya bareng untuk hidup bersama, ke depan bersama. Monggo Bu Titin, sudah cukup? Kiranya sudah cukup, Ibu. Saya ucapkan selamat
kepada pengurus The Gade Clean and Gold, terutama Bapak Ketua ini Pak Supriyanto, kemudian Ibu Suci yang begitu dengan gigihnya, dengan semangatnya memberdayakan masyarakat lingkungan di Kober ya, di Bobosan pada khususnya, dan masyarakat Banyumas pada umumnya, karena tidak hanya masyarakat Bobosan saja yang dilayani, tapi adalah masyarakat Kabupaten Banyumas semua terlayani semua. Mantap. Mantap. Terima kasih. Di Disperindak.com sendiri itu untuk karyawan barangkali ada kegiatan atau program khusus seperti misalnya yang saya tahu mungkin hari Jumat ada program Jumat bersih atau apa, barangkali bisa diceritakan. Oke, kalau di Dinperindak memang ada kaitannya dengan sampah. Kalau Dinperindak kan juga selain di OPD sendiri, organisasi perangkat daerah sendiri di kantornya, juga kita kan melayani pasar-pasar. Pasar-pasar sampah kan banyak, sampah basah maupun sampah kering juga ada. Seperti memang kita harus punya effort yang kuat ya, kaitannya kalau mau menggerakkan mereka semua. Ya kami memang sudah ya belum secara rutin, memang kita akui belum secara rutin karena memang kesibukan kami semua di sini. Tapi insya Allah dengan adanya ini kami kedepannya akan berpikir ulang untuk pemberdayaan masyarakat di lingkungan kantor maupun di lingkungan pasar yang masuk di dalam Dinperindak Kabupaten Banyumas. Seperti itu. Bahkan Pak Bupati pun pasar harus bersih. Ya, pasar harus bersih karena apapun di situ makanan semua ada di situ, seperti itu. Jadi target Pak Bupati adalah pasar harus bersih. Makanya kita akan dukung apa yang menjadi Pak Bupati, impian Pak Bupati. Jadi ya tidak pelan tapi pasti, tapi kami selalu mengedukasi daripada pelaku yang ada di pasar, mau ada di kantor kita untuk melakukan bersih dan sehat seperti itu. Mengenai isu yang terkini ini kan COVID ya Bu ya. Nah, bagaimana peran Disperindak.com dalam mengatasi atau dalam rangka mengurangi resiko COVID di Kabupaten Banyumas? Ya, kalau untuk COVID-19 dalam rangka penanganannya itu kita ada Satgas COVID-19, di mana di sana nanti ada protokol pemantauan protokol kesehatan. Tiap pasar itu ada satgasnya. Satgasnya itu terdiri dari TNI Polri, kemudian Ormas, kemudian Linmas, dan unsur daripada Dinperindak sendiri, Kabupaten Banyumas ya. Nah itu nanti selain ada pemantauan COVID-19, kita yang utama juga ada edukasi kebersihan. Jadi tidak hanya protokol kesehatan, kan ada edukasi, ditekankan ada edukasi kebersihan. Karena yang namanya pasar itu kan ya banyak sekali orang majemuk lah ya di sana. Jadi ya mungkin virusnya tidak hanya COVID saja, tapi kan mungkin virus ataupun bakteri yang lain yang disebabkan karena kurangnya kebersihan. Makanya kita edukasi setiap ada Satgas COVID di pasar, itu selain untuk pemantauan protokol kesehatan juga edukasi kebersihan. Itu Pak. Terima kasih semuanya.